Mentari mulai terbenam. Lalu lalang kendaraan bermotor menerjang jalan. Terlihat dua orang lansia terduduk di pinggir jalan. Di bawah pohon, di atas trotoar. Udin, 56 tahun, biasa orang memanggilnya. Ia ditemani oleh istri tercinta, Titi, 49 tahun. Warga Bojongsari, Parung, Bogor. Udin dan Titi, pasangan suami istri yang dikaruniai 3 orang anak. 2 perempuan, 1 laki-laki berusia 16 tahun. Anak pertama dan keduanya sudah menikah dan hidup bersama suaminya masing-masing. Udin muda dulu bekerja di sebuah panti pijat khusus tunanetra di daerah Tangerang. Ya, Udin dan Titi adalah pasangan suami istri yang buta. Kebutaan Udin dikarenakan pada usia 10 tahun, Udin kecil mengidap sakit panas. Naas, dokter yang pada saat itu menangani Udin kecil terkesan asal-asalan. Karena Udin kecil hanya disuntik sebuah cairan yang dimana orang tua Udin kecil pun tidak tahu cairan apa itu. Sekarang pun begitu juga kan, memang yang namanya panas tinggi itu gak boleh langsung disuntik. Karena dampaknya kalau nggak ke mata ya nggak bisa melihat, kalau ke kaki jadi lumpuh. Udin muda adalah seorang pekerja keras. Ia bekerja setiap hari tanpa mengenal lelah. Pulang seminggu sekali menaiki bis kota. Ketika pulang, Udin kerap kali mengalami kecelakaan yang mengharuskan dirinya menderita kelainan tulang iga bagian kanan. Suatu hari, ia pulang dari tempatnya bekerja. Ketika ia hendak turun dari bis kota, Udin muda terjatuh dan dadanya membentur trotoar. Inilah yang menyebabkan Udin memiliki kelainan tulang iga. Karena kelainan tulang iga inilah yang memaksa Udin untuk tidak bekerja seperti semula. Pertemuannya dengan Titi bukanlah suatu kebetulan. Titi juga bekerja di panti pijat khusus tunanetra. Suatu hari, Udin harus pindah ke Tangerang, tapi hal itu tidak membuat Titi lupa dengan Udin begitu saja. Dalam waktu 1 tahun, Udin berhasil mengumpulkan biaya untuk menikahi Titi, yang akhirnya mereka pun dipersatukan oleh sebuah janji suci pernikahan. Terhitung, sudah lebih dari 19 tahun mereka menjalankan kehidupannya berumah tangga. Pernikahan mereka tidak semulus yang mereka kira. Ketika putri pertama mereka lahir, Udin dan Titi sempat menjalani hidup yang sangat pahit. Mereka hidup di pinggir jalan dan selalu berpindah-pindah dari ruko ke ruko. Sempat mereka singgah di rumah salah satu teman Udin, tapi tidak lama. Mereka hanya sekadar singgah dan menginap 1 malam saja karena Udin merasa tidak enak pada temannya. Meskipun merasakan hal pahit dalam kehidupan, Udin tidak menyerah begitu saja. Dia terus berusaha untuk mengumpulkan uang demi anak dan istrinya. Waktu terus berjalan. Udin sudah memiliki dana yang cukup untuk menyewa sebuah kontrakan yang ia tempati saat ini. Tahun 1999, itulah tahun pertama Udin dan Titi memulai kegiatannya untuk duduk di pinggir jalan dan mengharapkan keikhlasan orang-orang yang lewat. Setiap hari, dia bersama istrinya pergi ke daerah Cipete Selatan dengan menggunakan jasa angkutan umum dari Parung sampai Pasar Jumat. Dari Pasar Jumat, Udin dan Titi menaiki jasa ojek pangkalan menuju Cipete Selatan. Semua ini saya lakukan untuk kebutuhan sehari-hari saya. Yang penting, saya bisa makan dan nafkahin anak istri saya. Dengan kegelisahan, dia mengatakan demikian. Sudah tidak ada minat lagi dalam diri Udin untuk mencari kekayaan yang berlebih. Udin pantang untuk meminta-minta, karena apabila dia meminta-minta, dia hanya akan mengganggu orang dan dia diberikan uang tanpa keikhlasan. Sebuah pertanyaan yang saya berikan kepada Udin. Dengan kondisi Bapak yang buta, pernahkah Bapak merasa takut ketika Bapak pergi dan tiba-tiba terjadi hal yang tidak diinginkan? Kalau saya begini, segala-galanya saya pasrah. Kalau saya ditakdirin untuk meninggal di jalan raya, saya tidak masalah
karena itu sudah ditakdirin. Kalau saya belum ditakdirin, saya yakin sampai kapanpun tidak akan kenapa-napa. Berpasrah diri kepada Tuhan, itulah yang saya simpulkan atas jawaban Udin. Pertanyaan demi pertanyaan saya lontarkan kepada Udin. Terlintas di benak hati saya untuk menanyakan kepadanya atas kebutaan yang dia alami saat ini. Ada yang saya banggakan dengan kecacatan saya. Tuhan sudah mentakdirkan saya untuk cacat. Seandainya kalau saya diberi melihat, saya yakin saya akan melakukan banyak maksiat. Inilah salah satu rencana Tuhan kepada saya untuk melindungi saya dari segala sesuatu yang dilarang oleh agama. Sejenak saya pun terdiam mendengar hal itu. Sebuah pernyataan yang tidak saya duga dan sangat menampar saya. Lebih baik saya menjadi orang cacat daripada saya melihat tapi jadi orang yang gak benar. Dalam benang Udin, ia sangat lelah harus terus hidup seperti sekarang ini. Ia sangat ingin hidup seperti orang pada umumnya, yang di usia lanjutnya beristirahat di rumah tanpa harus melawan hujan dan panas. Tapi karena kebutuhan yang memaksa dirinya untuk hidup seperti sekarang ini. Ya begini aja, kalau kata orang sekarang mah hidup sama-sama, mati sama-sama. Yang penting ada aja lah yang kita nikmatin, jangan cari yang gak ada. Yang gak ada dicari. Kita belum tahu kapan adanya, karena itulah suatu keindahan hidup bagi saya. Udin, pria yang sangat kuat di mata saya. Titi, wanita yang hebat yang bisa menghargai pasangannya. Bersyukur dan terus berjuang. Itulah pelajaran terbesar yang bisa saya dapatkan dari Udin dan Titi. Meskipun memiliki keterbatasan, mereka tetap bersyukur dan selalu berusaha untuk mencari cahaya dalam gelap.